Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, dilancarkan rezekinya. Kali ini kita berjumpa lagi, masih dalam pembahasan yang sama teman-teman, yaitu soal perkembangan timnas Indonesia. Pembahasan yang menurut saya tidak akan pernah ada habisnya. Selalu menarik untuk membahas timnas Indonesia, karena perkembangan signifikan yang sudah ditunjukkan oleh timnas Indonesia sejauh ini. Dan terutama ini adalah sebentuk apresiasi saya terhadap para pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang keras di atas lapangan. Nah, ngomongin soal timnas, ini ada kabar terbaru soal pemain keturunan baru yang memiliki ketertarikan untuk kemudian bergabung dengan timnas Indonesia. Memang ini masih kabar, belum berupa fakta bahwa pemain ini sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir, belum gitu ya. Tapi paling tidak ini menandakan bahwa di luar pemain yang sudah bersalaman atau bahkan yang sudah dinaturalisasi resmi bergabung dengan timnas Indonesia, ternyata masih banyak pemain keturunan yang memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia. Hal ini harus kita sebut sebagai kabar yang menggembirakan, karena sebenarnya kita memiliki banyak stok pemain untuk bisa bersaing di kancah internasional. Dan ini menurut saya bukan sebuah kekeliruan. Nah, kabar mengenai adanya pemain keturunan baru yang menginginkan atau menunjukkan isyarat untuk bergabung dengan timnas Indonesia sekali lagi menjadi kabar yang sangat membahagiakan. Karena pemain baru tersebut bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia saat ini sedang berjuang atau berburu poin untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mengenai pemain keturunan baru yang mengirim isyarat untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ini sebenarnya sudah dikabarkan atau sudah dibahas oleh media asal Belanda yaitu Football Premier melalui podcast garapan mereka yaitu dan Deal Podcast yang menyebut bahwa ada dua pemain timnas Belanda U21 yang berpotensi untuk kemudian memperkuat timnas Indonesia. Memang sudah ada nama yang dibahas dalam podcast tersebut, tetapi dari sekian nama itu ada dua nama yang mereka bahas, yaitu Flamingo dan Milion Manhoef, yang menurut media tersebut berpotensi untuk didekati oleh PSSI. Denny Van Laar yang berbicara di dalam podcast tersebut menyatakan bahwa terutama untuk Rian Flamingo, pemain muda ini itu masih memiliki kesempatan untuk berpindah ke warganegaraan antara Indonesia atau Suriname. Kalau dia memilih untuk kemudian berpindah ke warganegaraan ke Indonesia, maka dia bakalan membela timnas Indonesia. Itu sudah bisa dipastikan begitu. Tinggal dia mau apa enggak. Yang menarik, unggahan Football Premier tersebut itu turut dikomentarin oleh Rian Flamingo dengan membubuhkan bendera Indonesia, bendera merah putih. Hal ini kemudian memunculkan banyak spekulasi di kalangan penggemar timnas Indonesia, terutama warganet, bahwa bek berusia 21 tahun ini akan menjadi pemain berikutnya, pemain keturunan berikutnya yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Ini memang masih spekulasi, tapi spekulasi itu tidak bakal muncul begitu saja. Seperti yang kalian tahu teman-teman, spekulasi warganet soal ketertarikan Rian Flamingo untuk kemudian membela timnas Indonesia itu bermula dari sang pemain itu sendiri yang mengomentari unggahan Football Premier dengan membubuhkan bendera merah putih, bendera Indonesia. Ini simbol gitu ya, sekaligus isyarat bahwa pemain ini memiliki ketertarikan atau mungkin niat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kalau tidak, ya seharusnya pemain ini tidak perlu memberikan komentar, apalagi sampai membubuhkan bendera merah putih. Dia bisa saja bersikap tidak peduli. Dengan dia memberikan komentar dan membubuhkan bahkan bendera merah putih di komentarnya, maka secara maknawi orang-orang warganet akan membacanya sebagai isyarat bahwa dia itu membuka peluang untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Lalu sebenarnya siapa sih sebenarnya Rian Flamingo ini? Sebelum saya bahas lebih lanjut siapa sebenarnya Rian Flamingo ini, saya mau kasih tahu dulu ke kalian bahwa informasi mengenai pemain ini itu saya ambil dari beberapa sumber. Mulai dari misalnya tv1news.com, kemudian jebretmedia.com, dan masih banyak yang lain.
Nah, nama Ryan Flamingo itu memang sempat menjadi sorotan publik tanah air setelah adanya rumor bahwa Sintayong meliriknya untuk dinaturalisasi. Rumor tersebut pertama kali muncul setelah media asal Korea Selatan, yaitu Best Eleven, mengabari perihal tersebut. Ryan Flamingo sendiri, teman-teman, itu merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda. Tercatat dia merupakan pemain klub Serie A Italia, Sassuolo, namun pada awal musim 2023-2024 dia dipinjamkan ke Utrecht di Liga Belanda. Ryan Flamingo ini lahir pada tanggal 31 Desember tahun 2002. Dia memiliki tinggi badan 1,83 meter dan diketahui memiliki darah keturunan Belanda dan Jawa Suriname. Dikutip dari Transfermarkt, sejak 8 Juli 2024 dia bergabung dengan klub Eredivisie PSV Eindhoven. Posisi utamanya adalah bek tengah dengan kaki dominan kaki kanan. Tapi selain sebagai bek tengah, dia juga bisa ditempatkan di lini tengah, terutama sebagai gelandang bertahan. Nilai pasar pemain ini per 14 Oktober 2024 mencapai 208,58 miliar rupiah. Harga yang menurut saya nilai pasar gitu, value gitu, market value yang menurut saya sangat tinggi gitu. Sangat mahal. Ya, artinya perbandingannya sementara ini dengan pemain-pemain yang sudah ada di Indonesia sangat mahal, sangat tinggi begitu. 208,58 miliar rupiah. Sejauh ini dia sudah mencatatkan 12 pertandingan di semua kompetisi. Sebenarnya bagi saya yang mencengangkan itu kan nilai pasar dia yang oleh Transfermarkt itu dihargai 208 miliar. Tentu dari harganya saja ini menggambarkan bahwa Ryan memiliki kualitas yang sangat baik, yang tidak kaleng-kaleng. Karena harga selalu pasti beriringan dengan kualitas. Semakin bagus kualitas seorang pemain sepak bola, maka semakin mahal juga nilai pasarnya. Begitu juga sebaliknya. Jika pemain tersebut memiliki nilai pasar yang tinggi, berarti dia juga memiliki kualitas yang tinggi gitu. Untuk membuktikan bahwa dia bukan pemain yang kaleng-kaleng, dia bukan pemain yang biasa aja, bahwa nilai pasarnya sebanding dengan kualitasnya, itu adalah pada pertengahan Oktober tahun ini, Ryan Flamingo ini sudah ternyata itu mendapatkan panggilan dari timnas Belanda untuk melakoni laga uji coba kontra Meksiko dan kualifikasi Euro U21 versus Swedia. Ini bukti bahwa pemain ini bukan pemain sembarangan. Dia didatangkan PSV Eindhoven dari Utrecht dengan harga 156 miliar. Maka pantas jika nilai pasarnya sekarang mencapai 208, sekian miliar. Sebenarnya jika dia dipanggil oleh timnas Belanda, kemungkinan dia akan lebih memilih timnas Belanda gitu ya ketimbang timnas Indonesia. Secara kita perlu jujur juga bahwa timnas Belanda lebih menjanjikan untuk masuk Piala Dunia daripada Indonesia yang masih tersiok-siok bahkan di putaran ketiga. Tapi bisa saja nanti dia malah berpaling ke timnas Indonesia jika pada akhirnya dia tidak dibutuhkan di timnas Belanda. Seperti misalnya Mads Hilgers atau Kevin Dix yang kemudian karena tidak kunjung mendapat panggilan dari timnas Belanda, akhirnya dia memilih untuk kemudian bergabung dengan timnas Indonesia. Kevin Dix yang sangat sulit itu pada akhirnya juga bersalaman dengan Pak Erick Thohir. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kalau kita dikasih pilihan yang lebih baik, kita akan memilih pilihan yang lebih baik itu begitu. Tapi seandainya tidak ada kita harus memilih pilihan yang terbaik di antara yang terburuk. Yang terburuk itu adalah tidak pernah tampil di kualifikasi atau di putaran final pesta sepak bola terbesar di dunia. Maka di antara pilihan yang terburuk, bergabung dengan timnas Indonesia dan berjuang untuk negara ini itu adalah pilihan yang terbaik di antara yang terburuk. Sehingga bakat dan potensi mereka itu tidak bakalan sia-sia. Saya kira kenyataan itulah yang kemudian harus dihadapi oleh Ryan Flamingo nanti. Akan menjadi kabar yang sangat menggembirakan jika dalam waktu dekat ini dia mau bergabung dengan timnas Indonesia. Dan kalau iya, maka PSSI harus bergerak cepat untuk menyelesaikan proses naturalisasi pemain yang satu ini. Walau bagaimanapun, pemain ini memiliki kualitas. Meskipun posisi utamanya adalah bek tengah, tapi dia bisa dipasang di lini tengah untuk membantu Tom Haye
Ivar Jenner, dan Nathan di lini tengah. PSSI harus memikirkan gimana caranya menemukan dan membawa pulang pemain Eropa yang bisa mengisi lini tengah dan juga lini depan begitu. Untuk lini tengah, saya kira Ryan Flamingo akan sangat membantu, akan sangat dibutuhkan. Apalagi kalau PSSI juga bisa mendapatkan Jairo yang juga santer dikabarkan bakalan menjadi target berikutnya dari PSSI. Tapi kembali lagi ke Ryan Flamingo, pemain ini memang memiliki kualitas yang sangat bagus. Kualitas di atas rata-rata. Harga tidak mungkin berbohong. Bahkan klub sekelas PSV Eindhoven itu berani mendatangkan pemain muda ini dari Utrecht dengan harga 156 miliar rupiah. Yang menunjukkan bahwa pemain ini memang memiliki kualitas. Memang memiliki potensi. Kualitas di atas rata-rata di usianya yang masih muda. Jika pemain ini benar mengirim isyarat untuk kemudian dinaturalisasi, maka ini akan menjadi kekuatan yang sangat bagus untuk timnas Indonesia saat ini terutama dan kemudian nanti di masa depan. Karena masa depan tim ini, tim yang sekarang dibentuk oleh Shin Tae-yong itu masih sangat panjang masanya begitu. Jadi mari kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari sederetan pemain yang dihubung-hubungkan sejauh ini dengan naturalisasi timnas Indonesia seperti Jairo, Miliano, Jonathan, oleh Romeni, dan kemudian Ryan Flamingo yang kita bahas kali ini. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti channel ini atau menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah memberikan komentar, saran, kritik, dan masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.